Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah masih memberikan kita begitu banyaknya nikmat, baik berupa nikmat keimanan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih sempat hadir berkumpul bersama keluarga besar kita di hari raya Idul Adha kali ini. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan yang baik, Nabi yang mengantarkan umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, dengan satu konsep minaz zulumati ila nur. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum dengan tema perbedaan. Nah, kita sebagai umat muslim, bagaimana cara kita menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan suku, perbedaan bangsa, bahkan dalam urusan ideologi seperti perbedaan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa, agar kalian saling mengenal. Di dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya perbedaan itu adalah fitrah. Perbedaan itu tidak perlu dianggap sebagai masalah, karena pada dasarnya Allah menciptakan kita itu berbeda-beda. Allah yang telah menjadikan kita berbeda-beda. Allah telah menjadikan kita variatif sekali, dari warna kulit, bahasa, tradisi, bahkan anak yang lahir kembar pun pasti ada bedanya. Jadi kita tidak perlu khawatir atau terlalu lebay tentang menyikapi perbedaan. Bahkan sebagai sesama umat muslim saja, ada perbedaan di antara kita, seperti perbedaan mazhab dengan mazhab yang lainnya. Bahkan kadang-kadang kita perlu mengalami perbedaan dalam urusan hari lebaran. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana menyikapi perbedaan seperti ini? Di dalam Islam, Nabi mengajarkan kita tentang dua bentuk perbedaan. Ada perbedaan yang istilahnya ikhtilaf tanawwu, perbedaan yang sifatnya keragaman. Variasi artinya dia tidak kontradiktif satu dengan yang lain, cuman justru membuat semakin banyak variasi, sebagai banyak keragaman, sehingga kita bisa melihat keindahan di dalam perbedaan tersebut. Contohnya urusan fikih, sama-sama sholat. Suatu aliran yang satu sholat 23 rakaat dan aliran yang satu 11 rakaat. Perbedaan ini perlu kita syukuri, dan kita pun harus bertoleransi dan saling menghargai. Yang kedua, ada perbedaan yang namanya ikhtilaf futuhat, artinya perbedaan yang kontradiktif. Misalnya, perbedaan agama, yang satu mengatakan bahwa ini benar, agama yang satu mengatakan bahwa ini salah, yang satu menghalalkan, yang satu mengharamkan. Bagaimana cara kita menghadapinya? Caranya adalah kita saling menjelaskan secara argumentatif, tapi harus tetap saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Kalian dengan agama kalian, kami dengan agama kami, kalian dengan kepercayaan dan keyakinan kalian, kami dengan keyakinan kami, dan kita tidak boleh saling mengganggu. Itu konsep menyikapi perbedaan yang ada di dalam Islam. Jadi sebagai kesimpulan, perbedaan-perbedaan itu bukan untuk saling merasa siapa yang paling unggul, apalagi saling mengalahkan satu yang sama lain,
tapi justru untuk menjadi sarana untuk saling mengenal dan saling sambung rasa di antara umat manusia. Karena hanya ketakwaanlah yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kualitas ketakwaannya yang paling tinggi, maka ialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perbedaan merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari dan bukan bahan untuk unjuk kelebihan dan kesombongan. Tetapi itu merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dan harus disyukuri oleh semua. Apalagi jika perbedaan itu terjadi di kalangan umat Islam di mana syahadatnya sama, kitab sucinya sama, dan sunnahnya sama, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan-perbedaan di kalangan umat Islam merupakan dinamika dan keyakinan umat yang didukung oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermakna perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Jika perbedaan-perbedaan itu disikapi dengan ikhlas, lapang dada, legowo, insya Allah akan terasa damai. Tidak akan meruncing menjadi perpecahan umat. Akan tetapi bila disikapi dengan sinis atau zuuzon, maka perbedaan itu tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa. Mungkin sekian yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.